macam. Tapi kadang kan kita ketemu dengan nasabah, aku nggak mungkin bayar terus lah. Gila kamu, masa aku umur 90 suruh bayar premi, kamu mungkin udah gak nagih aku lagi. Udah gak tahu di mana. Kan realitanya nggak mungkin orang bayar terus. Gimana teman-teman? Menurut teman-teman gimana? Setuju, ya benar. Ya. Anda bisa nagih, Anda umur 85 nagih premi nasabah gitu? Oh enggak. Yang dibikin itu udah beda ya. Belum tentu. Belum tentu. Jadi nggak realistis kalau bayar terus. Tapi ilustrasi kan tetap harus ada bayar terus. Cuma waktu saya coba menghentikan itu nggak bisa, hasilnya nggak bagus. Nah terus gimana kalau ada nasabah mau nggak bayar terus? Nah kita coba pakai pendekatan ya. Coba kita lihat keinginan nasabah itu apa. Keinginan nasabah secara garis besar ya. Apa ya, gelodak-gelodak apa ya. Bayar premi selama waktu tertentu. Maksudnya nggak seumur hidup, nggak sampai, misalkan pertahuannya sampai 75, aku bayar sampai umur 75, nggak mau kayak gitu, maunya hanya bayar misalkan 20 tahun, 25 tahun, tapi ada waktunya, misalkan ya, kan ingin, namanya ingin kan. Tapi asuransinya, kenapa Ji? Sampai 105, saya ketinggalan dari 97 sampai 105. Nanti pinjam Cynthia ya Ji ya, pinjam Cynthia ya. Nah, asuransinya berlaku terus, tapi sampai usia tertentu. Pengennya asuransinya berjalan terus sampai usia tertentu. Nilai tunai berapa aku nggak jadi perhatian, yang penting asuransi tetap jalan. Keinginan pertama gitu. Tapi ada juga nasabah yang pengen lebih. Saya pengen bayar premi selama waktu tertentu, asuransinya jalan terus sampai akhir masa pertanggungan usia tertentu. Tapi aku juga pengen nilai tunai. Wah ini lebih berat ini. Ya. Nah itu kan keinginan. Kita nggak boleh janji, tapi kita coba berpikir gimana cara kita untuk membantu. Ya, nangkep ya konteksnya ya. Siap, jadi kebelet itu. Tadi itu yang ideal, kalau ini sesuai keinginan ya. Tapi ingat jangan janji ya. Jangan menjanjikan apapun. Lakukan yang terbaik. Oke Pak, Bu, saya coba pikirkan ya gimana supaya bisa memenuhi keinginan Bapak Ibu. Cuma ini saya melakukan yang terbaik membantu, tapi saya nggak menjanjikan karena memang ini nggak bisa dijamin atau kita menjamin apa nggak boleh, nggak bisa karena masa depan itu kan tidak ada yang bisa tahu seperti apa ya. Nah yang jual syariah lebih gampang kalau ngomongnya kayak gitu kan, nggak boleh menjanjikan ya. Nah lakukan yang terbaik untuk membantu nasabah sambil memberikan edukasi bahwa PNG tidak memberikan jaminan tentang premi, nilai tunai, dan manfaat asuransi. Semuanya tergantung pada kecukupan nilai tunai untuk membayar biaya asuransi. Tapi di sini PNG memberikan fleksibilitas buat nasabah sehingga bisa mengatur. Anda mesti jelaskan seperti ini. Jelas ya? Jelas, teman-teman? Jelas. Ya, oke. Ya, lanjut. Nah ini PNG memberikan fleksibilitas bagi nasabah untuk mengatur desain polisnya. Nah, gimana coba kita sekarang membantu mewujudkan keinginan nasabah? Ingat tidak dijamin dan jangan menjanjikan apapun ya. Ini cuma sharing idenya. Teman-teman, asuransi itu tetap berjalan sepanjang nilai tunai dapat membayar biaya asuransi. Setuju? Setuju banget. Setuju ya? Ya memang gitu ya, harus ya. Nah, kita mesti tahu apa yang menambah nilai tunai, apa yang mengurangi nilai tunai. Yang menambah nilai tunai itu adalah premi berkala, bayar, saver, top up tidak berkala, imbal hasil investasi, dan loyalty bonus. Itu yang menambah. Live event nggak saya hitung lah, itu kan tergantung eventnya ya. Tapi yang pasti-pasti ini aja, loyalty sama loyal bonus ya. Ini. Lalu yang mengurangi apa? Yang mengurangi itu biaya akuisisi. Live event itu bukan menambah, dia nambah UP malah nambah biaya ya. Memang enggak itu berarti ya. Mengurangi nilai tunai itu apa? Biaya akuisisi, ujro ya, biaya asuransi ya, tabaru sama biaya administrasi. Ini yang mengurangi nilai tunai ya. Nah kalau kita udah tahu ini, kita bisa lebih mudah untuk merumuskan strateginya. Kita ambil studi kasus UP 100 juta sampai usia 99 bronze B.
sampai usia 99 ya. Nah, untuk bisa mendesain itu tadi kita butuh tahu data berapa rata kenaikan per tahun dari UP dan PPH. Sementara ini memang hanya UP sama PPH ya, tapi saya yakin nanti perusahaan akan melengkapi dengan manfaat yang lain. Mungkin lagi progres ya. Tapi kita ngomong yang sekarang ya teman-teman ya, UP dan PPH. PPH-nya yang kita di sini bronze B ya. Nah, datanya ternyata menunjukkan bahwa kenaikan rata-rata UP ya, ini UP-nya sampai umur 99 ya. Dari umur 15 sampai 30 itu rata-rata per tahunnya itu 3,33%. Dari umur 30 ke 40 itu 3,83%. Dari umur 40 ke 50 9%, 9,6%. Mulai gede ya. 50 ke 60 9%. 60 ke 70 8,4%. Ya, selebihnya perkiraan ya. Perkiraan. 85 ini disamakan. Jadi endingnya itu 8,45%, 8 sampai 9%. Sementara untuk PPH kenaikannya dari usia 15 sampai 30 per tahunnya itu rata-rata cuma 0,4%. Dari usia 30 ke 40 cuma 1,5%. Kemudian dari usia 50 dan seterusnya itu rata-rata cuma 6% lah kira-kira. Jadi udah mulai flat 6% kira-kira. Ya, tapi usia lanjut. Jadi kalau usia lanjut itu PPH naiknya kira 6%, kalau UP itu naiknya kira-kira 9%. Itu kesimpulan dari data ini. Jelas nggak teman-teman? Lebih besar di OP berarti aku. Jelas ya? Lebih besar naiknya di OP berarti. Iya, UP. Kenapa? Karena UP-nya dulunya kecil naiknya. Kecil banget ya kan? Angkanya jadi gede gitu. Nah, ini menjadi penting buat kita, angka-angka kenaikan ini. Ketika orang itu cuti premi, kita harus perhitungkan berapa kenaikan coinya. Kalau masih usia-usia yang ada di tabel, gampang. Tapi kalau usianya udah tua, kita harus cek perkiraan kan. Nah, ini untuk mendekati itu, ya. Untuk mendekati. Kalau yang jelas-jelas, misalkan masih bisa dihitung manual meskipun lama ya, Anda bisa hitung. Tapi kalau ini cepat, cara cepatnya kayak gini, kira-kira naiknya, ya. Ya Anda bolehlah pakai perkiraan berapa UP kenaikannya. Anggap aja 10% atau 12%, lebih amannya. PPH naik berapa? Wis amannya 8%, ya boleh, ya. Tapi ini saya ngitung berdasarkan data dari data yang ada. Jelas ya, teman-teman? Ahan mau nanya. Ya. Pak, itu yang Bapak bikin COI atau per bulan UP jiwa itu berlaku untuk CCB gak Pak? CCB. Kenaikan. Di PNG sini kan nggak ada CCB, belum ada. Ini PNG. Oh, iya. Iya Pak, aduh udah mabuk saya Pak, ya Allah Pak. Ya udah, thank you Pak. Ayo nyanyi dulu. Tidur nanti semua Pak. Sorry, minum dulu ya, minum. Silakan loh, minum yang ada di depan Anda diminum teman-teman. Kok ini kenaikan biaya asuransinya ini dengan catatan semuanya normal ya, kok maksudnya nggak ada? Oh, repricing belum masuk ya, belum masuk repricing. Ya itu maksudnya. Belum masuk. Yang PPH toh, ya belum masuk. Ini berdasarkan data yang ada. Kalau dari repricing gimana? Ya nggak apa-apa. Nanti pada saat repricing itu Anda naikin, misalkan naik 50%. Berikutnya ngikuti ini lagi naiknya. Ya. Terus kemudian dengan komposisi saver 30% itu, apakah sudah memperhitungkan untuk jangka panjang misalnya terjadi repricing juga? Itu apakah cukup aman? Oh, belum. Belum ya Pak? Belum. Karena kalau kita memberikan repricing, gede banget kasihan nasabahnya nanti. Tapi kita butuh nanti di depan ya, di belakang saya jelasin tentang repricing. Oke, lanjut ya. Ini pendekatan. Anda boleh pakai lebih tinggi, lebih aman. Misalkan UP dinaikin 12% tadi contoh, atau berapa ya. Yang PPH mungkin 8% atau berapa, silakan. Tapi ini pendekatan dari data yang ada. Belum memperhitungkan repricing ya untuk bronze ya. Untuk PPH ya. Kalau dari pricing gimana? Nggak apa-apa. Ketika repricing Anda naikin harganya, dari harga setelah repricing itu Anda naikkan sesuai persentase tadi, ya. Nah, ini teman-teman hasilnya. Ya, mari kita olah sekarang ya. Ini sampai usia 99 ya. Misal
sudah bayar 25 tahun, nasabahnya mau cuti. Misal sudah bayar 25 tahun, nasabahnya mau cuti. Anaknya umur 15 ini waktu masuk. Kita cek, ya, pada saat tahun ke-25, itu nilai tunainya 525 juta. Kalau asumsinya 5%, maka bunganya 26 juta. Kita cek, pada saat 25 tahun itu, anaknya umur 40, kita cek coinya berapa pada saat umur 60, umur 40, kita cek, kebetulan ada coinya, kita cek 6.454.416. Berarti pada saat umur 40 masih aman, masih ada surplus 19 juta. Surplus ini menambah 525. Artinya ketika dia cuti pada saat tahun kedua, setelah bayar premi 25 tahun, dia cuti, itu maksudnya masih aman pada saat umur 40. Nanti umur 41, 42 kita hitung. Nah, gampangnya Anda hitung. Setelah tahu perhitungan tadi, Anda hitung 40 sekian, 41 sampai 50 berapa ya? Anda pakai persentase tadi, naiknya berapa persen? Hitung, ketemu total coinya, Anda kurangkan ke nilai ini setelah tambah investasi. Oh, masih cukup. Nah, itu caranya, simpelnya kayak gitu. Jelas? Enggak jelas yang ini, Pak. Oh, enggak jelas. Oke, kayak saya ulang ya. Jadi ini seperti tabungan. Saya punya tabungan, setelah saya bayar premi 25 tahun tuh, ada tabungan. Saya tuh ngapain megang ini ya, Anda gedein sendiri ya. Ini ada 525. Anggap aja ini yang 5% saya lihat. Makanya perlu masuk yang stabil, yang cash fund tadi. Karena kalau equity kan nggak bisa dipegang. Ya. 525 ini contoh, saya punya saldo 525. Saya setiap bulan, disetahunkan misalkan, itu kan harus bayar biaya asuransi sama administrasi. Administrasi nggak perlu bayar kalau saya pakai e-payment ya, ini nggak perlu kan, free. Nah, pembayaran biaya asuransi itu, dalam hal ini berarti saya bayar COI untuk UP sama COI untuk PPH. Pembayaran biaya asuransi itu kan pengeluaran. Saya karena sudah nggak bayar lagi, berarti nggak ada duit masuk dong. Saya cuma mengandalkan dari pertumbuhan dana 5% contohnya tadi. Maka saya akan berusaha mempertahankan saldo ini supaya dia tetap bisa membiayai asuransi saya. Nah, saya hitung pengeluaran saya berapa. Ngitungnya bisa per tahun, tapi kalau mau simple, misalkan kita udah tahu pertumbuhannya, let's say, Anda hitung UP-nya berapa sekian, Anda kalikan kenaikan 12%. Ini berapa? 8%. Oke, ketemu misalkan. Oh, dalam 10 tahun, dari usia 40 sampai usia 50, total coinya itu, asumsi nggak ada repricing ya, misalkan ya, totalnya itu sekitar 80 juta. Nah, saldo saya ada 500. Selama 10 tahun itu saya ada pertumbuhan berapa? 5% kalikan ini. Oh, berarti saya bisa tumbuh kira-kira misalkan sekitar, katakanlah 50%, 200 juta. Oh, berarti masih cukup ini. Saya punya 200, ini cuma 8. 10 tahun ke depan masih cukup. Nah, kita ngomong ke klien, Bapak untuk ini dengan saldo Bapak dengan asumsi 5%, harusnya 10 tahun masih aman. Seperti itu. Ya. Nah, nanti direview setiap tahunnya. Tapi kembali Pak, ini tidak dijamin, ini berdasarkan diri pada pertumbuhan 5%. Nanti kita akan lihat bagaimana ini apa realisasinya. Nah, itu yang saya praktekkan pada klien yang dia tuh mau cuti. Dia mau cuti sekian tahun. Saldonya dia punya total tuh 2 miliar gampangnya ya, 2 miliar. Nah, saya hitung, saya masukin ke cash fund, saya hitung biaya asuransinya, ya. Kemudian saya katakan ini bisa cuti setahun, 2 tahun, nanti saldonya akan tetap tumbuh sekian. Dan itu terjadi karena lebih mudah diperkirakan kan, kalau cash fund kan pakai bunga berapa kita tinggal hitung, dikurangi coinya, itu bisa diperkirakan. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman caranya. Jadi dengan cara seperti ini, keinginan nasabah bisa terpenuhi, tapi kita juga bisa menjaga keamanan tadi. Syaratnya masuknya harus di cash fund, jangan di yang lain. Ya, jelas? Ci Yuli jelas, Ci? Jelas Pak, sekarang jelas. Ya.
Ya, oke Pak. Thank you Pak. Mas. Oke, ya kembali tak gedein dulu ya. Nah ini usia 15, sekarang kita lihat usia 30. Caranya, sistemnya sama, tinggal Anda aware dengan angkanya ya. Ini contoh, ini masih ada surplus umur 30 ya. Kemudian ini umur 60 ya, langsung ke 60. Ini masih oke ya. Tapi 60 ke 99 kan 39 tahun ya. Ini kita lihat perkiraan COI, kan dia 25 tahun itu umur 85. Pada umur 85 COI-nya itu perkiraannya 103. Pertumbuhan dana dia dari saldonya 1,7 itu cuma 88. Berarti di sini ada minus 14 juta. Kalau ini minus, ya untungnya udah 85. 85 ke 99 itu katakanlah minusnya 300 juta. Dia masih punya 1,7, aman gitu loh. Nangkap ya maksudnya ya? Pak, itu mungkin bukan pada usia 40 ya. Pada tahun ke-40 kali ya. Oh, ini enggak. Ini actually cuma aku ngopi, Ci. Salah, Ci, ini. Pada usia 85. Pak, maklum. Makasih berarti, Ci Yuli. Berarti Unitel. Pas ini ya. Makasih, ini saya ngopi aja kan itu. Kelewatan ya. Oke. Nah, ya, Ci Sueng. Ini kan jadi dengan pertumbuhan 5% ini dia masih ada 88 juta. Terus kalau COI-nya di usia 85 ada 100, berarti dia 14 jutanya ini minusnya ngambil dari nilai tunai ya 1,7. Iya. Tapi untungnya udah 85. Sampai 99 kan tinggal 14 tahun. Iya. Jadi masih oke lah. Katalah dia minusnya 300-400 juta, uangnya masih ada gitu. Betul. Thank you. Oke, jelas ya tadi ya. Nah, ini catatannya. Nasabah yang ingin mengajukan cuti premi perlu memperhatikan, ya nasabah itu ya kita ya, karena nasabah kan mungkin jarang kita. Saldo nilai tunai saat cuti premi. Kemudian besar perkiraan pertumbuhan dana. Ya, ini kan ilustrasinya 5%. Kalau prakteknya nggak 5% gimana? Misalkan lebih rendah. Yang ngikuti, oh ternyata cuma 4%, ya pakainya 4 atau pakainya 3. Ngikuti ya, tidak harus 5. Ini kan contoh aja di ilustrasi itu. Ya, saldonya berapa saat mau cuti, berapa perkiraan pertumbuhannya, besarnya biaya asuransi berapa, lalu kenaikannya berapa. Tadi tujuannya ngitung kenaikan itu untuk itu. Jadi Anda mesti ngitung. Baru nanti disampaikan. Ya. Pastikan nilai tunai itu mampu membayar biaya asuransi sampai akhir masa pertanggungan. Dan ingat, jangan menjanjikan apa-apa. Anda katakan, saya membantu Bapak semaksimal yang saya bisa dengan asumsi tentu saja Pak. Datanya seperti ini ya. Sampai sini jelas teman-teman? Ya. Jelas. Oke. Satu hal yang perlu diperhatikan, khususnya buat teman-teman yang menjual UP jiwa gede. Perlu memperhatikan ya, perhatian yang lebih ketika nasabah itu umurnya di atas 50. Karena Anda tadi lihat di data itu, kenaikan biaya asuransi itu semakin gede, sekitar 9%. Ya, jadi ini perlu diperhatiin. Jadi ketika membuat perkiraan itu, ya angkanya lebih tinggi, lebih konservatif ya, lebih aman ya. Misalkan jangan 9, 10 atau 11 is oke, nggak apa-apa. Ya. Ya. Oke.